Aku bukanlah Taipan biasa. Bab 36. Akhirnya kau memutuskan untuk keluar. Aku tidak melihatmu selama 2 hari. Fang Minhui mengedipkan mata indahnya, ekspresinya lembut dan penuh kasih sayang. Sejak malam yang indah itu, Fang Minhui tanpa sadar terus memikirkan Shen Yuan. Namun, mengatakan bahwa aku sedang memikirkannya sepertinya tidak menggambarkan keseluruhan sosoknya. Perasaan ini aneh, karena dia tidak yakin apakah dia sedang memikirkan Shen Yuan sebagai pribadi atau tentang tubuh Shen Yuan. Ah, seperti kata pepatah di internet, begitu pintu air dibuka, ia seperti arus deras yang tak bisa dihentikan apapun yang terjadi. Ya, aku sibuk beberapa hari terakhir ini, jawab Shen Yuan. Baiklah. Fang Minhui menunjuk minuman di tangan Shen Yuan dan berkata, aku baru saja melihatmu saat aku dan Chen Ling berbelanja di minimarket, jadi aku membelikanmu sebotol kalsium AD. Oh iya, dan ada sedotan juga. Fang Minhui kemudian juga menyerahkan jerami dari tangan satunya. Terima kasih. Shen Yuan mengambil sedotan itu, menoleh ke arah kedua teman sekamarnya yang berdiri di sana dengan tercengang, dan berkata sambil tersenyum. Lain kali kau melihat kami bertiga bersama, belilah 3 botol, kalau tidak, aku khawatir mereka akan memukuliku. Haha, maaf, aku pasti akan melakukannya lain kali. Fang Minhui tersenyum dan berkata, kalau begitu aku duluan, mari kita ngobrol di WeChat. Bagus. Shen Yuan melambaikan tangannya, dan Fang Minhui berbalik lalu pergi dengan ekspresi puas. Huang Haibao dan Cao Sunjin sama-sama terstunet, menyaksikan sosok seksi itu perlahan menghilang dari pandangan, dan tidak mampu bereaksi untuk waktu yang lama. Huang Haibao, khususnya, tampak agak linglung. Butuh beberapa saat baginya untuk menoleh dengan susah payah dan bertanya, kakak ketiga, ada apa? Mengapa gadis tercantik di kelas tiba-tiba membawakanmu air? Shen Yuan tersenyum misterius, sudah kubilang, gadis tercantik di kelas menyukai pria tampan sepertiku. Mustahil. Sama sekali mustahil. Huang Haibao terus menyangkalnya. Dia hanya tidak percaya bahwa gadis tercantik di kelas yang selama ini dia idam-idamkan akan jatuh cinta pada Shen Yuan. Shen Yuan bukan lagi Shen Yuan yang dulu mengendarai BMW seri 4. Keluarganya bangkrut, dan sekarang dia tinggal berdesakan di kamar asrama berisi 4 orang bersama mereka. Namun, jika gadis tercantik di kelas tidak menyukai Shen Yuan, bagaimana Anda menjelaskan kalsium AD yang saat ini dihisap Shen Yuan? Dan cara si cantik di kelas itu memandang Laosan barusan, seolah-olah dia meleleh, bagaimana bisa menjelaskannya? Bibir Cao Sunjin berkedut, kakak ketiga, apa sebenarnya yang terjadi? Jelaskan dirimu. Cao Sunjin juga merasa tidak enak. Shen Yuan baru saja putus dengan seniornya, dan sekarang dia kembali berpacaran dengan gadis tercantik di kelas. Mereka masih lajang selama 3 tahun saat kuliah. Mengapa orang-orang yang telah menerima pendidikan wajib selama 9 tahun memiliki keadaan hidup yang sangat berbeda? Ini benar-benar kasus di mana sebagian orang meninggal karena kekeringan sementara yang lain tenggelam karena banjir. Baiklah, jangan percaya padaku kalau kamu tidak percaya. Shen Yuan, dengan kalsium AD di mulutnya, terlalu malas untuk menjelaskan. Huang Haibao merasa sangat kehilangan keseimbangan saat ini, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Itulah cahaya bulan putih yang telah membuatnya tergila-gila selama 3 tahun. Dia benar-benar jatuh cinta pada Shen Yuan sekarang. Gelombang amarah, perasaan dirampasnya istrinya, membuncah di dalam diri Huang Haibao, kakak ketiga, aku akan meniduri kakekmu. Shen Yuan juga terkejut, tidak, kenapa kau malah mengumpat padaku? Dasar bajingan, kau mencuri gadis tercantik di kelasku. Semua orang berkompetisi secara adil, dan Anda harus memahami prinsip bahwa pemenang mengambil semuanya, bukan? Aku tahu apa yang kau maksud dengan mulut. 5 menit kemudian, ketiga anggota 503 kembali ke asrama, tetapi tidak seperti keberangkatan mereka yang penuh semangat, mereka sekarang berada dalam keadaan yang sangat berbeda. Shen Yuan ingin berjalan-jalan lagi di taman bermain, tetapi kedua temannya tidak memiliki suasana hati yang sama. Cao Sunjin meludahi wajahnya, masih merasakan pasang surut kehidupan, dan tampak lesu. Di sisi lain, Huang Haibao merasa semakin getir dan berjalan dengan lesu. Si brengsek Shen Yuan itu dulunya punya teman-teman sekelas perempuan yang cantik di sisinya. Dia sangat riang tanpa beban. Namun, Shen Yuan saat itu kaya, jadi mereka menerimanya. Tapi sekarang, karena dia sedang bokeh setelah diputusin kakak kelasnya, dia langsung pacaran sama cewek tercantik di kelasnya. Intinya adalah, dia adalah wanita yang selama ini diimpikan olehnya. Dunia sialan ini sungguh tidak adil. Cao Sunjin duduk terkulai di bangku dan menghela napas, sayang sekali orang-orang baik seperti kita sudah tidak dibutuhkan lagi. Shen Yuan menyeringai licik dan berkata, secara logika, kita bersaudara, bukankah seharusnya kau senang untukku? Huang Haibao sama sekali tidak ingin mendengarnya berbicara, kakak ketiga, berhenti bicara. Jangan tidur di asrama malam ini. Aku tidak ingin melihatmu. Jika saya tidak tidur di asrama, di mana saya akan tidur? Cari tahu sendiri. Shen Yuan tertawa kecil melihat kedua badut itu dan menyarankan, ayo pergi, aku akan mentraktir kalian berdua minuman malam ini. Mari kita lupakan kesedihan kita dengan alkohol dan jangan pergi sampai kita mabuk. Huang Haibao merasa sedikit lebih baik setelah mendengar berita itu. Dia berdiri dan menyeka matanya, lalu berkata, kakak ketiga, setidaknya kau masih punya sedikit hati nurani, dasar bajingan.
Chao Sunjin juga ingin memberi Shen Yuan pelajaran, kepingan salju malam ini tidak akan cukup, kita butuh sebotol Budweiser. Oke, oke. Shen Yuan berpikir dalam hati, aku punya lebih dari 1 juta yuan di rekening bankku sekarang. Kau bisa mengambil semua bir dari restoran barbecue dan aku tidak akan keberatan. Mahasiswa yang sedang mengalami masa remaja yang penuh gejolak merasakan gairah yang datang dan pergi dengan cepat. Setelah mereka bertiga duduk di warung makan pinggir jalan dan menghabiskan beberapa botol bir, Lao Huang dan Lao Chao kembali bersikap seperti biasa. Namun, ketika mereka melihat Shen Yuan lagi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Saudara laki-laki ketiga dulunya punya uang dan bisa berkencan dengan wanita yang lebih senior, jadi mereka tidak terkejut. Namun, meskipun saudara ketiga itu sekarang tidak punya uang, dia masih berhasil berkencan dengan gadis tercantik di kelas, yang berarti ini bukan soal uang. Mungkin mereka memang memiliki beberapa keterampilan dan kemampuan unik yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Memikirkan hal itu, Huang Haibao tak kuasa bertanya, kakak ketiga, bagaimana tepatnya kau bisa dekat dengan gadis tercantik di kelas? Bisakah kau berbagi rahasiamu? Huang tua mungkin sedang mengumpat, tetapi dia tahu tidak ada peluang baginya dan gadis tercantik di kelas itu. Lagi pula, gadis tercantik di kelas itu tidak pernah meliriknya 2 kali. Alasan dia merasa tidak seimbang adalah karena dia merasa Shen Yuan sekarang adalah orang yang sama seperti dirinya. Jadi, mengapa dia berpikir gadis tercantik di kelas menyukai Shen Yuan? Shen Yuan mencibir, apa maksudmu dengan menggoda? Itu cara yang sangat kasar untuk mengatakannya. Itu namanya saling menghargai dan tertarik. Berhentilah berpura-pura, saudara ketiga, katakan saja pada kami. Chao Sunjin juga sangat tertarik. Keduanya belum pernah menjalin hubungan, dan mereka sangat tertarik pada hal-hal yang belum diketahui. Tidak banyak yang bisa dikatakan, tetapi Anda akan berangsur-angsur memahaminya di masa mendatang. Shen Yuan menuangkan bir hingga penuh untuk dirinya sendiri tanpa ekspresi dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Bagaimana mungkin kamu bisa menggoda seseorang? Jika kamu punya uang, kamu juga bisa melakukannya. Namun alasan ini jelas belum bisa disampaikan kepada Lao Huang dan Lao Chao. Di satu sisi, Shen Yuan bukanlah tipe orang yang suka berpura-pura. Di sisi lain, sumber dan asal uang tersebut perlu disembunyikan melalui transaksi bisnis yang sah. Oleh karena itu, Shen Yuan berpikir dia harus mempercepat proses pengembalian uang. Dengan lebih banyak uang, dia bisa berinvestasi di lebih banyak bisnis dan memperoleh lebih banyak sumber pendapatan yang sah. Investasi ini merupakan tugas yang dibatasi waktu, dan sistem hanya memberinya waktu 1 minggu. 700.000 dari dana investasi eksklusif sebesar 1 juta yuan telah ditransfer ke Li Yuhang, dan sisa 300.000 yuan perlu diinvestasikan sesegera mungkin. Meskipun saya membantu melunasi utang keluarga sebesar 200.000 yuan terakhir kali, saya memperkirakan kami masih berutang lebih dari 900.000 yuan. Meskipun para kreditur bukanlah tipe kerabat menyebalkan seperti Shen Yaode yang datang ke rumah kami untuk menagih utang, tetap saja agak tidak menyenangkan berutang kepada mereka dalam jangka waktu yang lama. Shen Yuan sedang berpikir sendiri ketika menyadari bahwa ia hampir selesai minum. Setelah Shen Yuan membayar tagihan, mereka bertiga, dengan perut kenyang, pulang ke rumah membawa barang belanjaan mereka. Bab 37. Sore berikutnya, Shen Yuan bolos kuliah seperti biasa, lalu berjalan ke gerbang timur Departemen Luar Negeri dan masuk ke dalam mobil Honda Fit berwarna putih. Dan yang duduk di kursi pengemudi adalah Chen Na, yang baru mereka temui 2 hari sebelumnya. Hari ini ia mengenakan setelan kerja berwarna biru tua, kakinya yang panjang dan indah masih terbalut stoking hitam, dan rambutnya yang pirang dan bergelombang terurai begitu saja di bahunya, memberikan penampilan yang sangat memikat. Baru saja dari toko, Shen Yuan mengencangkan sabuk pengamannya dan dengan santai mengajukan sebuah pertanyaan. Dia sudah berencana bertemu Chen Na malam ini, tetapi Chen Na mengatakan kemarin bahwa dia ada urusan lain malam itu dan ingin menjadwalkan ulang pertemuan untuk siang hari. Shen Yuan mengatur pertemuan dengannya di malam hari agar tidak mengganggu pekerjaan Chen Na di siang hari. Namun, Chen Na tampaknya salah paham dan mengira Shen Yuan memiliki niat yang tidak pantas. Sebenarnya, dia hanya ingin mengajak Chen Na makan dan mengobrol. Ya, saya bekerja hari ini, tetapi saya tidak banyak pekerjaan di sore hari, jadi saya mengambil cuti setengah hari. Chen Na menoleh untuk melihat Shen Yuan, sedikit kebingungan terpancar di mata indahnya, bukankah gerbang utama kantor urusan luar negeri adalah gerbang selatan? Mengapa kau menyuruhku datang ke gerbang timur untuk menjemputmu? Chen Na telah beberapa kali mengunjungi kantor urusan luar negeri, dan setiap kali ia masuk dan keluar melalui gerbang selatan, karena gerbang selatan adalah pintu masuk utama. Namun ini adalah kunjungan pertama saya ke gerbang timur, yang tampak sepi. Gedung tempat saya baru saja mengikuti kelas lebih dekat ke gerbang timur. Shen Yuan mengarang alasan. Dia tidak punya pilihan. Terlalu banyak orang yang datang dan pergi melalui gerbang selatan, dan dia benar-benar takut ketahuan oleh teman-teman sekelasnya dan pembimbingnya, Li Xiao. Selain itu, ia sekarang memiliki hubungan dengan Fang Minhui. Shen Yuan tidak ingin rahasianya terbongkar. Jika tidak, label bajingan mungkin akan terus melekat padanya selama sisa masa kuliahnya. Oh. Chen Na mengangguk tanpa berpikir panjang, jadi, kita mau pergi kemana sekarang? Mari kita pergi ke Pusat Keuangan Internasional. IFC, Pusat Keuangan Internasional.
Chen Na mengajukan pertanyaan secara tidak sadar. Tapi mereka hanya sedang makan, apakah benar-benar perlu bagi mereka untuk melakukan perjalanan sejauh itu? Meskipun terdapat restoran di lantai 5 IFC, tempat ini terkenal karena merupakan pusat perbelanjaan dengan rangkaian toko mewah terlengkap di Changsha. Chen Na sudah pernah ke sana 2 kali. Lagi pula, itu adalah tempat suci yang didambakan para gadis. Perempuan mana yang tidak menyukai tas dan perhiasan bermerek? Sayangnya, gaji Chen Na hampir tidak cukup untuk membiayai perjalanan rutinnya ke IFC Mall. Setiap kali pergi, ia merasakan campuran rasa suka dan kesal ketika melihat harga yang tertera di tas-tas belanja. Jadi, sulit bagi Chen Na untuk tidak mulai menjalin koneksi sekarang. Mengapa Shen Xiaoshui pergi ke IFC tanpa alasan? Mungkinkah dia membelikan hadiah untuknya? Tidak perlu bepergian jauh hanya untuk makan. Ada restoran dengan suasana yang nyaman di dekat sini. Chen Na telah menyaksikan pengeluaran Shen Yuan yang boros. Pertemuan pertama mereka, ia membeli Land Rover Defender seharga 880.000 yuan secara tunai. Pertemuan kedua mereka adalah pada pertemuan terakhir, di mana ia langsung mentransfer 700.000 yuan untuk diinvestasikan di sebuah bar. Saya baru bertemu dengannya 2 kali, tetapi saya sudah menyaksikan dia menghabiskan lebih dari 1 juta. Orang super kaya seperti apa ini? Oleh karena itu, sulit bagi Chen Na untuk tidak berpikir ke arah ini. Haruskah kita menerimanya atau tidak? Chen Na merasa sedikit bimbang, tetapi Shen Yuan memperhatikan keraguannya dan berkata sambil tersenyum, masih terlalu pagi untuk makan malam, jadi aku ingin kau ikut denganku ke IFC Mall. Ulang tahun adikku akan segera tiba, dan aku ingin membantunya memilih hadiah. Maafkan aku, Shen Xuan, aku membuatmu merayakan ulang tahunmu lagi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, alasan ini terlalu ampuh. Jadi begitu, Chen Na menghela napas lega. Ternyata dia hanya membantu saudara perempuannya memilih hadiah. Dengan memikirkannya seperti itu, dia merasa bebannya jauh berkurang. Lalu dia melepaskan rem tangan, memindahkan tuas transmisi ke posisi drive, dan menginjak pedal gas dengan kakinya yang panjang dan indah, menuju ke IFC Mall. Keduanya mengobrol dengan riang di dalam mobil, terutama karena mereka berdua ramah dan ceria, dan juga karena usia mereka hanya terpaut 5 atau 6 tahun, sehingga mereka dengan cepat menemukan kesamaan. Chen Na tidak menyangka Shen Yuan ternyata tahu banyak hal. Ia lebih banyak merawatnya, dan topik pembicaraan mereka tidak hanya mencakup industri otomotif tempat Shen Yuan bekerja, tetapi juga hal-hal yang sering diperhatikan perempuan, seperti kosmetik, perhiasan, dan tas. Dia sesekali menyelipkan meme internet yang sedang tren, membuat wanita itu tertawa terbahak-bahak hingga hampir mengganggu konsentrasinya saat mengemudi. Chen Na menganggap Shen Yuan sebagai sosok yang cukup menarik. Seandainya Shen Yuan tidak memiliki pacar, Chen Na mungkin akan mempertimbangkannya. Usia bukanlah masalah. Saat ini, hubungan antara wanita yang lebih tua dan pria yang lebih muda sedang menjadi tren. Sesampainya di tempat parkir bawah tanah International Finance Center, Shen Yuan menyadari bahwa ungkapan kasih sayang Chen Na kepadanya akhirnya terlihat di atas kepalanya. Peringkat kesukaan, 64. Shen Yuan menghela napas lega ketika melihat kesan positif itu muncul. Ia khawatir tidak akan mampu memenangkan hati Chen Na selama ini. Jika tidak, perjalanan ini akan menjadi sia-sia. Lagi pula, tugas sistem mengharuskan bahwa cashback hanya diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh anggota lawan jenis dengan peringkat kesukaan 60 atau lebih tinggi. Jika peringkatnya lebih rendah dari 60, tidak ada cashback. Keduanya kemudian keluar dari mobil. Setelah Chen Na mengunci pintu mobil, dia mendongak dan tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak pria dan wanita berpakaian bisnis di pintu masuk lift. Dilihat dari gayanya, ini sangat mirip dengan seragam toko 4S. Dia tidak mengenali orang-orang ini, tetapi jelas mereka adalah rekan-rekannya. Barulah saat itu Chen Na tiba-tiba teringat bahwa hari ini adalah Senin ketiga bulan Mei, dan rapat asosiasi dealer otomotif Xincheng juga diadakan di Pusat Keuangan Internasional. Manajer umum dari berbagai toko 4S di Xincheng, termasuk manajer penjualan dan manajer purna jual, akan hadir. Ada apa? Shen Yuan memperhatikan bahwa Chen Na tidak bergerak, jadi dia berbalik dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Tidak ada apa-apa. Chen Na tersenyum meminta maaf dan mengikuti langkah Shen Yuan, berpikir bahwa tidak apa-apa jika mereka mengadakan pertemuan, itu tidak ada hubungannya dengannya, dan dia hanya sedang makan dan mengobrol dengan klien. Setelah keduanya tiba di lantai 2, Shen Yuan pertama-tama mengajak Chen Na berkeliling, melewati LV, Hermes, dan Chanel. Karena memberi hadiah adalah tentang memenuhi preferensinya, Shen Yuan ingin melihat merek atau produk mana yang akan paling lama dinikmati Chen Na. Lagi pula, Chen Na tidak seperti Fang Minhui. Fang Minhui belum pernah kebagian barang mewah sebelumnya dan merasa penasaran serta bersemangat dengan semua ini. Karena telah bekerja begitu lama, Chen Na telah melihat banyak tempat di dunia dan tentu saja memiliki preferensi sendiri dalam hal merek dan gaya. Saat keduanya melewati Prada, Shen Yuan memperhatikan bahwa tatapan Chen Na tertuju pada sebuah tas bahu di etalase toko untuk waktu yang lama. Bahkan setelah mereka melewati Prada, Chen Na masih menoleh ke belakang dengan rasa sayang yang mendalam. Itu adalah tas tangan kulit matte dengan 2 gesper, mungkin model terbaru, dan cukup mahal, kalau tidak, tas itu tidak akan dipajang di tempat yang paling mencolok. Ayo kita berbelanja di Prada. Sekarang setelah dia memiliki tujuan, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Shen Yuan berhenti sejenak, lalu berbalik dan memasuki Prada.
Chen Na ragu sejenak, lalu mengikuti Shen Yuan masuk ke dalam. Selamat siang, Tuan Shen. Selamat datang kembali. Pramuniaga bernama Julia, dengan suara hangat dan senyum cerah, segera maju untuk menyambut kami. Julia sudah lama memperhatikan Shen Yuan, jadi dia dengan sabar menunggu kedatangannya di depan pintu. Dia ini orang yang boros. Terakhir kali dia menghabiskan lebih dari 50.000 dalam satu hari. Yang membuat Julia frustrasi adalah, terakhir kali dia melayani Nona Zhou dan pendatang barunya, dan tidak memperhatikan Tuan Shen, sehingga kehilangan pesanan besar karena sibuk melayani Nona Zhou dan pendatang barunya. Kebetulan saat itu dia tidak memiliki pelanggan, jadi dia bertekad untuk menyelamatkan citranya di mata Tuan Shen. Shen Yuan mengerutkan kening ketika melihat bahwa itu adalah Julia dan teringat diabaikan terakhir kali, bukankah Alisa sedang bekerja hari ini? Bab 38. Tuan Shen, bagaimana kalau saya melayani Anda lagi? Saya benar-benar minta maaf terakhir kali karena ada pelanggan lain. Julia sedikit membungkuk dan meminta maaf dengan tulus. Prada dan butik-butik serupa memiliki kebijakan perlindungan penjualan, yang berarti bahwa pelanggan yang mengunjungi toko untuk pertama kalinya harus dilayani oleh tenaga penjualan yang sama pada kunjungan kedua mereka. Seharusnya Julia yang melayani Shen Yuan, tetapi Alisa lah yang menerimanya terakhir kali karena keadaan yang tak terduga. Oleh karena itu, Julia sebenarnya punya alasan untuk merebut Shen Yuan kembali sebagai kliennya. Namun, industri jasa berpusat pada pelanggan, dan pada akhirnya bergantung pada keinginan pelanggan. Shen Yuan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, suruh Alisa datang. Dia telah melayani kita dengan sangat baik sebelumnya. Tuan Shen, lihat. Halo Tuan Shen, senang bertemu Anda lagi. Julia ingin mencoba lagi, tetapi Alisa tiba tepat waktu dan menginterupsi upaya Julia merapal mantra. Alisa baru saja pergi ke kamar mandi ketika dia hampir kehilangan kliennya karena tipu daya Julia. Jelas sekali Julia meninggalkan Tuan Shen demi klien lain pada kesempatan sebelumnya, namun dia masih berani bertanya lagi. Sungguh tidak tahu malu. Tentu saja, Alisa tidak akan memberi Shen Yuan kesempatan itu, dan dengan antusias membimbing Shen Yuan dan Chen Na masuk ke dalam toko. Julia ragu-ragu, merasa frustrasi, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pelanggan itu mengikuti Alisa masuk ke toko. Julia teringat kembali pada pernyataan yakin Nona Zhou bahwa keluarga Tuan Shen telah bangkrut, dan 1000 kutukan melintas di benaknya. Sialan, siapa yang bilang mereka bangkrut? Mereka jelas lebih kaya sekarang. Tuan Shen, apa yang ingin Anda lihat kali ini? Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Mereka yang bisa bekerja sebagai pramuniaga secara alami sangat jeli. Alisa diam-diam melirik wanita itu beberapa kali dan mendapati bahwa dia memang anggun dan memiliki postur tubuh yang bagus, tidak kalah dengan wanita dari pertemuan sebelumnya. Namun, kedua wanita tersebut memiliki gaya yang berbeda. Wanita sebelumnya tampak polos dan menawan, sedangkan wanita yang ini memiliki gaya yang lebih profesional, terlihat lebih intelektual dan cakap. Alisa berpikir sejenak dan menyadari bahwa Tuan Shen telah membawa 3 wanita cantik ke toko untuk berbelanja, mulai dari Nona Zhou, Nona Fang, dan sekarang wanita ini. Dia berpikir dalam hati, enaknya jadi kaya. Kamu bahkan bisa ganti pacar sesering mungkin. Namun, Alisa juga berharap Shen Yuan bisa berubah beberapa kali lagi, karena semakin banyak ia berubah, semakin sering Tuan Shen akan mendatangkan uang untuk belanja. Semua staf di sini sepertinya sudah mengenal Anda dengan baik, jadi Anda pasti pelanggan tetap. Chen Na tertawa dan bercanda bahwa sejak pertama kali memasuki toko, dia sudah bisa tahu Shen Yuan pasti pelanggan tetap, dan salah satu yang menghabiskan banyak uang. Kalau tidak, mengapa kedua karyawan itu berebut memperebutkannya? Namun, tidak mengherankan jika dia seorang playboy, lagi pula, dia telah melihat gadis cantik yang dibawa Shen Yuan ke toko Land Rover terakhir kali. Shen Yuan sedang berpikir keras mencari cara untuk menjelaskan dirinya dan meredakan situasi ketika Alisa dengan percaya diri berkata, Tuan Shen sering membawa saudara perempuannya ke sini, jadi kami semua sudah sangat mengenalnya. Menghadapi situasi ini, para pramuniaga sangat berpengalaman. Alisa telah membantu banyak pelanggan keluar dari situasi canggung. Saat ini, dia menatap Shen Yuan dengan tatapan penuh harap. Tuan Shen, bagaimana hasilnya? Saya sudah melakukan pekerjaan dengan baik, bukan? Saya tidak mempersulit Anda, kan? Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda. Chen Na tersenyum tetapi tidak menyinggungnya. Dia juga bekerja di bagian penjualan, jadi bagaimana mungkin dia tidak memahami maksud pramuniaga itu? Shen Yuan memutar matanya tanpa berkata-kata. Ada apa sih dengan matamu? Apa kau pikir dia bodoh? Tidakkah kau lihat dia mengenakan pakaian kerja? Dia terlihat seperti bekerja di bagian penjualan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksudmu? Sebenarnya, awalnya tidak ada yang salah, tetapi sekarang setelah Alisa melakukan ini, sepertinya dia mencoba menyembunyikan sesuatu yang sudah jelas. Shen Yuan berharap dia bisa menendang Alisa menjauh. Alisa agak bingung dengan tatapan meremehkan Shen Yuan. Tidak, Tuan Shen, saya hanya mencoba membantu Anda keluar dari situasi sulit, tatapan macam apa itu? Apa yang ingin kamu berikan kepada adikmu? Chen Na tidak terlalu memikirkan masalah itu, dan bertanya sambil melihat-lihat toko. Aku akan mengirimkan tas untukmu, jawab Shen Yuan. Pada saat ini, wajah Alisa sekali lagi menunjukkan ekspresi percaya diri, berpikir bahwa Tuan Shen memang menggunakan metode yang sama lagi.
Terakhir kali saya datang bersama Nona Fang, saya bilang saya membawa hadiah untuk adik saya, tetapi sebenarnya saya membeli tas untuk Nona Fang. Kali ini pasti akan sama, hanya taktik pengalihan perhatian. Pria selalu menggunakan alasan yang sama pada dua wanita. Alisa memberikan tatapan penuh arti kepada Shen Yuan, yang membuat Shen Yuan memutar matanya. Jangan berani-beraninya kau membuat masalah lagi nanti. Jadi, gaya seperti apa yang dia sukai? Tanya Chen Na. Shen Yuan langsung berjalan ke tas yang menjadi fokus pandangan Chen Na, mengambilnya, dan bertanya, bagaimana menurutmu tentang ini? Tatapan Chen Na membeku sesaat, lalu mata indahnya berkedip sedikit. Yang ini cukup cantik, tapi aku tidak tahu apakah kakakmu menyukai gaya ini. Kenapa kamu tidak membiarkan wanita cantik ini membantu adikmu mencobanya? Dia sama cantiknya dengan adikmu. Alisa memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan umpan brilian, dan tak kuasa menahan diri untuk kembali melirik Shen Yuan dengan memohon. Shen Yuan terdiam, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain mengangguk dan berkata, dia pasti akan menyukainya. Kenapa kamu tidak mencobanya? Chen Na melangkah 2 langkah, mengambil tas itu dan memeriksanya dengan cermat. Dia sangat menyukainya dan tanpa sadar melihat dirinya sendiri di cermin besar sambil membawanya. Lalu dia melirik label harga. 39.800. Itu mahal sekali. Dia sudah lama mengincar tas ini, sering melihatnya dipakai oleh Xiao Hongsu, tetapi harganya terlalu tinggi untuknya. Itu hampir setara dengan gaji 4 bulannya. Dia tidak akan berani membelinya. Awalnya saya tidak punya banyak tabungan, dan setelah membelinya, saya tidak punya apa-apa lagi. Terakhir kali, Xie Haiji memberinya tas Coach, tetapi harganya hanya 1/10 dari harga aslinya. Gadis muda ini sudah cantik dan memiliki bentuk tubuh yang bagus, dan menggendongnya di punggung membuatnya terlihat semakin anggun. Alisa memuji sambil tersenyum. Tapi aku penasaran bagaimana kabar adikmu setelah menggendongnya di punggung, Shen Yuan. Maukah kau mengambil foto dan menunjukkannya pada adikmu? Chen Na bertanya kepada Shen Yuan, yang berdiri di sebelahnya, meskipun aku sangat menyukainya, aku tidak punya uang untuk membelinya. Shen Yuan melambaikan tangannya dan menatap Alisa, tidak perlu, tolong kemas saja untukku. Oke, aku akan pergi ke gudang sekarang dan mengambilkan tas baru untukmu. Alisa sama sekali tidak terkejut dengan pernyataan ini. Dia pernah melihat Shen Yuan dengan santai membeli 2 tas untuk Nona Fang itu. Kemudian, sambil tersenyum, dia berbalik dan pergi ke gudang. Chen Na tidak terlalu terkejut, lagi pula, dia sudah pernah melihat kemurahan hati Shen Yuan sebelumnya. Dia hanya merasa bahwa ketika memberi hadiah, seseorang juga harus mempertimbangkan pendapat penerima. Alisa dengan cepat mengeluarkan tas baru itu. Kali ini, dia lebih pintar dan meminta pendapat Shen Yuan. Shen Yuan menatapnya, dan Alisa langsung mengerti. Dia berjalan menghampiri Chen Na dan menyerahkan tas itu sambil tersenyum. Nona, mohon jaga tas Anda dengan baik, atau Anda bisa menitipkannya di tempat penitipan barang. Chen Na sedikit terkejut. Ia pertama-tama melirik Alisa, lalu menatap Shen Yuan. Saat mata mereka bertemu, Shen Yuan mengangguk tanpa berkata apa-apa, ini untukmu, terimalah. Bab 39. Jantung Chen Na berdebar kencang. Dia menyadari bahwa tawaran Shen Yuan untuk membantu adiknya memilih hadiah hanyalah dalih. Ini juga membuktikan bahwa dugaan awalnya benar. Shen Yuan membawanya ke IFC Mall karena dia ingin membelikannya hadiah. Chen Na sangat menyukai tas itu, tetapi karena Shen Yuan memberikannya secara cuma-cuma, dia sedikit bingung. Tas ini harganya mencapai 40.000 yuan, yang hampir setara dengan gaji 4 bulannya. Bahkan jika dia menabung selama setahun, dia mungkin tidak akan mampu menabung sebanyak itu. Shen Yuan, tidak, ini terlalu mahal. Chen Na mengerutkan bibir merah mudanya dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sangat menyukai tas itu, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Shen Yuan. Mereka hanyalah seorang penjual dan seorang pelanggan. Sejujurnya, kita bahkan tidak bisa dianggap berteman. Sekalipun itu teman, dia harus berpikir matang-matang sebelum menerima tas semahal itu. Terimalah ini. Saya merasa ada koneksi dengan Anda sejak pertama kali kita bertemu di toko 4S, dan pelayanan Anda sangat baik. Tas ini adalah tanda terima kasih saya. Tidak, itu tidak akan berhasil. Chen Na kembali menggelengkan kepalanya. Nyonya cantik, tas ini sangat cocok untuk Anda. Desainnya sederhana dan elegan namun tetap bergaya, dan cocok dengan segala gaya. Tentu saja, itu terutama karena kamu memiliki postur tubuh dan temperamen yang bagus, yang membuat tas itu terlihat lebih bagus saat kamu memakainya. Alisa memujinya dengan senyum profesional. Sekaranglah saat yang krusial, dan kita benar-benar harus membantu Tuan Shen mengantarkan tas itu. Bisa. Tidak ada tapi, terima saja. Jangan malu, aku akan membutuhkan bantuanmu untuk banyak hal yang berkaitan dengan mobil di masa mendatang. Sambil berbicara, Shen Yuan menyerahkan tas dari Alisa kepada Chen Na. Lakukan saja, saudari. Jika kamu menerimanya, kamu akan mendapatkan prada seharga 40.000, dan aku akan mendapat keuntungan bersih 80.000. Ini situasi yang menguntungkan bagi kedua pihak. Shen Yuan. Chen Na menatap tas di tangannya, ragu-ragu dan ingin menolak, tetapi Shen Yuan berkata dengan wajah tegas, jangan menolak, atau aku akan marah, dan bahkan Nona Alisa pun akan tidak senang. Setelah lama ragu-ragu, Chen Na akhirnya menyerah pada daya tarik Prada dan mengangguk, berkata, baiklah kalau begitu.
Oke, gesek kartu Anda dan terbitkan fakturnya. Shen Yuan tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan. Ya, Tuan Shen. Alisa sangat gembira dan segera berlari ke kasir untuk mengambil mesin pos. Hari ini Senin, hampir tidak ada pelanggan, dan kami belum melakukan penjualan apapun. Untungnya, Tuan Shen, seorang pelanggan yang dermawan, datang untuk mendukung bisnis kami. Julia, yang berada tidak jauh dari situ, dipenuhi penyesalan ketika melihat betapa cepatnya mereka menyelesaikan kesepakatan itu. Klien ini seharusnya menjadi miliknya. Alisa bekerja cepat dan menggesek kartu Shen Yuan serta menerbitkan faktur dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, Shen Yuan menerima pesan teks di ponselnya yang mengkonfirmasi bahwa cashback telah dikreditkan ke akunnya. China Construction Bank nomor kartu Anda yang berakhiran 0098 menerima 119.400 yuan pada tanggal 16 Mei pukul 16.44. Saldo saat ini adalah 2.201.956 yuan. Melihat pesan teks yang mengkonfirmasi kedatangan dana tersebut, Shen Yuan tak kuasa menahan senyum tipis. Bahkan setelah mengurangi uang muka mobil dan investasi sebesar 300.000 dari 2,2 juta di rekeningnya, ia masih memiliki sekitar 1 juta yang bisa digunakan. Tanpa diduga, hidup bisa berubah begitu cepat. Baru seminggu yang lalu, dia adalah seorang pria miskin dengan hanya sedikit lebih dari 100 yuan untuk biaya hidup, tetapi sekarang dia telah menjadi jutawan kecil-kecilan dengan tabungan 1 juta yuan. Pendiri sistem ini luar biasa. Shen Yuan tak kuasa menahan napas, sepertinya strategi, pendekatan multi-arah, masih perlu diterapkan. Gadis-gadis seperti Chen Na dan Fang Minhui, yang cantik dan bisa membantunya mendapatkan uang kembali, adalah yang terbaik yang bisa kita miliki. 5 menit kemudian, Shen Yuan dan Chen Na keluar dari toko Prada. Shen Yuan menyarankan, sudah hampir waktu makan siang, ayo kita makan di lantai 5. Bagus. Chen Na mengangguk dan mengikuti langkah Shen Yuan. Meskipun dia menerima tas itu, dia masih merasa sedikit gelisah. Setelah bekerja di bidang penjualan selama bertahun-tahun, dia telah melihat terlalu banyak pelanggan pria yang mendambakannya, termasuk mereka yang mengiriminya bunga dan hadiah. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa Shen Yuan mungkin memiliki perasaan terhadapnya. Meskipun dia tidak mengatakannya secara terang-terangan, itu jelas bukan sekadar ungkapan terima kasih biasa. Intinya adalah Shen Yuan punya pacar. Bukankah itu gadis cantik yang mengajakku membeli mobil waktu itu? Jika dia tidak punya pacar, Chen Na akan mempertimbangkannya dengan serius, karena Shen Yuan tidak hanya kaya, tetapi juga memenuhi kriteria pasangan yang diinginkannya dari segi penampilan dan kepribadian. Saat ini, dia juga sedikit bingung, bertanya-tanya bagaimana seharusnya dia menolak jika Shen Yuan mengajukan permintaan apapun nanti. Seandainya mereka tidak mengambil tas itu, semuanya akan baik-baik saja, tetapi sekarang mereka telah mengambil tas Prada seharga 40.000 yuan ini, saya bahkan tidak tahu bagaimana cara membahasnya nanti. Sementara itu, Shen Yuan, yang sedang menikmati keuntungan kecil yang didapatnya, tidak menyadari bahwa dunia batin Chen Na begitu menarik. Setelah sampai di lantai 5, mereka berjalan-jalan sebentar dan akhirnya memilih restoran teh bergaya Hong Kong. Mengikuti arahan pelayan yang antusias, Shen Yuan dan Chen Na menemukan tempat duduk di dekat jendela. Tidak lama setelah mereka memesan, Shen Yuan merasa ingin buang air kecil, jadi dia berdiri dan berkata, aku harus ke toilet dulu. Oke, tentu. Saat itu, di luar restoran teh, Zheng Xianyong, manajer umum toko Land Rover 4S, bersama dengan manajer penjualan dan manajer purna jual toko, sedang bersiap mencari restoran untuk makan. Ini adalah kebiasaan Zheng Xianyong. Setelah setiap pertemuan di pusat keuangan internasional, dia akan mentraktir dua bawahannya makan enak, mendengarkan apakah mereka telah memahami inti dari pertemuan tersebut, dan juga memberi mereka beberapa arahan tentang strategi operasional dan arah umum toko. Namun, Zheng Xianyong memang cukup lapar. Dia tidak makan banyak pada siang hari, dan karena kelebihan berat badan, nafsu makannya lebih besar daripada orang rata-rata, sehingga dia lebih cepat merasa lapar. Saat ketiganya melewati sebuah restoran teh bergaya Hong Kong, tatapan Zheng Xianyong tiba-tiba membeku, karena ia benar-benar melihat pramuniaga wanita di toko itu, Chen Na, melalui kaca. Apa yang dia lakukan di sini? Dan mengapa dia mengenakan seragam toko? Zheng Xianyong ingat pernah melihat Chen Na di toko pagi itu, jadi bagaimana dia bisa sampai di sini? Namun, ketika Zheng Xianyong melihat Chen Na duduk sendirian di sana, ia sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajahnya yang gemuk berkedut, dan ia melambaikan tangan kepada kedua bawahannya, kalian berdua cari tempat makan hari ini. Aku ada urusan lain. Kedua bawahan itu awalnya terkejut, tidak mengerti apa yang telah terjadi, tetapi setelah mengikuti pandangan Zheng Xianyong, mereka tiba-tiba menyadari. Keduanya saling bertukar senyum penuh arti dan tidak berkata apa-apa lagi. Bukan rahasia lagi bahwa Zheng Xianyong, si tua mesum itu, telah terlibat dalam berbagai skandal di toko, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan karena dia adalah manajer toko dan semua orang di toko harus mendengarkannya. Lagi pula, tidak ada anggota keluarga perempuan mereka di toko itu, jadi mereka tidak bisa menghentikan Zheng Xianyong dari berbuat onar. Bagaimanapun, mereka masih perlu mencari nafkah di bawah komando Zheng Xianyong. Pak Zheng, kami akan pergi sekarang. Setelah berpamitan dengan Zheng Xianyong, keduanya tidak berencana makan di International Finance Center. Lagi pula,
Makan di sana tidak murah, dan Zheng Xianyong, sebagai manajer umum, tidak perlu mengeluarkan uang jika ia tidak mentraktir mereka. Mereka pun kembali melalui jalan yang sama. Sambil menunggu lift, manajer penjualan bercanda, menurutmu, apakah Chen Na akan menyetujui permintaan Presiden Zheng? Manajer layanan purna jual menggelengkan kepalanya, kurasa tidak. Chen Na sepertinya bukan tipe orang seperti itu. Manajer penjualan itu menyeringai penuh arti, sulit untuk mengatakannya. Pikirkan baik-baik, gadis mana yang akan pergi makan sendirian. Dan kebetulan dia memilih IFC. Napas manajer layanan purna jual itu tiba-tiba melambat, maksudmu. Tepat saat itu, pintu lift terbuka, dan manajer penjualan serta manajer purna jual masuk sambil berkata, benar, Chen Na mungkin datang ke sini untuk menciptakan pertemuan kebetulan, sengaja membiarkan Zheng Xianyong mengetahuinya. Begitu. Chen Na biasanya tampak cukup serius. Aku tidak pernah menyangka akan seperti ini. Mantan pacar Chen Na, Xie Haiji, baru saja selesai rapat dan sedang makan malam dengan manajer toko ketika ia kebetulan keluar dari lift. Mendengar mereka menyebut nama Chen Na, ia tanpa sadar menajamkan telinganya. Setelah mendengarkan percakapan mereka, kelopak mata Xie Haiji berkedut, dan dia tanpa sadar menoleh. Tepat sebelum pintu lift tertutup, dia menyadari bahwa keduanya mengenakan seragam dari toko Land Rover 4S. Tanda tanya. Apakah Chen Na mengatur pertemuan kebetulan itu? Dengan siapa? Bab 40. Chen Na, kebetulan sekali, kamu juga makan di sini. Saat Chen Na sedang melihat-lihat Xiao Hongsu, sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar dari belakangnya, dan suara itu terdengar agak familiar. Tanpa sadar ia menoleh, dan ketika melihat pria yang sedang hamil besar itu, Chen Na tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini Zheng Xianyong, manajer toko yang sering mengganggunya. Zheng Xianyong menatap Chen Na dengan senyum lebar, apakah kamu sendirian? Apakah kamu keberatan untuk ikut? Meskipun Zheng Xianyong bertanya dengan sopan, dia tidak menunggu jawaban Chen Na dan langsung duduk berhadapan dengannya. Permisi, saya ada janji makan malam dengan seorang teman. Chen Na berkata dingin, nada suaranya mengandung rasa ketidakpedulian. Dia tahu bahwa semakin acuh tak acuh dia terhadap pria-pria seperti itu, semakin mereka akan mengalah. Di luar dugaan, Zheng Xianyong justru menyukai gaya ini. Para wanita, bukankah mereka menyukai tingkah laku malu-malu, menolak, dan memaksa seperti itu? Setiap pria yang memiliki sedikit pengalaman pasti memahami hal ini. Zheng Xianyong tertawa lebih gembira lagi, matanya terus-menerus mengamati sosok Chen Na yang berlekuk indah. Sosok itu benar-benar cantik. Aku berharap bisa berguling-guling di ranjang bersamanya suatu saat nanti. Makanan yang pernah ia makan sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan makanan yang dimakan Chen Na. Namun, ia juga memahami bahwa semakin cantik dan bertubuh indah seorang wanita, semakin sulit untuk menaklukkannya, dan ia bersedia meluangkan lebih banyak waktu dan usaha untuk hal ini. Chen Na, jangan bersikap seperti ini. Aku atasanmu, setidaknya kau harus menunjukkan rasa hormat yang pantas kau dapatkan, kan? Chen Na merasa sedikit mual melihat tatapan mesum Zheng Xianyong, tetapi ia hanya bisa berusaha menjaga nada bicaranya tetap tenang, maaf, aku sudah menghormatimu. Tolong jaga jarak dariku. Lagi pula, kamu sudah punya keluarga, seharusnya kamu tidak melakukan ini. Oh, jadi kamu merasa terganggu karena aku punya keluarga. Itu mudah diatasi. Kita bisa bercerai saja. Zheng Xianyong sudah sering menghadapi keberatan semacam ini. Jika si gadis keberatan, dia akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa dia bersedia bercerai demi gadis itu. Tapi kapan saya pergi itu urusan saya. Kemungkinan besar mereka tidak akan benar-benar bercerai, karena perceraian melibatkan pembagian aset yang tidak sepadan. Tujuan utamanya adalah untuk membuat istrinya tetap di rumah dan berselingkuh di tempat lain. Chen Na terdiam. Sepertinya dia telah meremehkan ketidakmaluan Zheng Xianyong. Dia bahkan bisa mengatakan sesuatu seperti menceraikan istrinya demi dirinya. Pada saat itu, Zheng Xianyong juga memperhatikan tas belanja Prada di sebelah tempat duduk Chen Na dan menunjuknya, sambil berkata, tas ini tidak murah, kan? Penghasilanmu tidak banyak dalam setahun, berapa banyak yang bisa kamu tabung setelah menghabiskan puluhan ribu untuk sebuah tas? Tapi kalau kamu ikut denganku, aku akan membelikannya untukmu setiap bulan, tidak masalah. Zheng Xianyong berkata dengan penuh percaya diri. Dia adalah manajer umum toko Land Rover 4S. Gaji tahunannya ditambah bonus sekitar 700.000 hingga 800.000 yuan. Dia juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan di toko tersebut, menghasilkan lebih dari 100 yuan per tahun tanpa masalah. Jadi, meskipun dia menghabiskan 20.000 hingga 30.000 yuan sebulan untuk wanita, itu bukanlah beban baginya. Terutama seseorang yang luar biasa seperti Chen Na, dia pasti rela mengeluarkan sedikit lebih banyak uang. Sementara itu, di luar kedai teh, Xie Haiji tampak gelisah dan berkeliaran seperti anjing gila. Saya mencari di beberapa restoran tetapi tidak dapat menemukannya. Dia mendengarnya dengan jelas barusan, Chen Na sedang menciptakan pertemuan kebetulan untuk pria lain. Dia tidak tahu apa kesalahannya. Chen Na meninggalkannya lalu malah mendekati pria lain. Kau memandang rendahku. Tapi setidaknya saya seorang manajer penjualan, dengan penghasilan 4 atau 500.000 per tahun, dan saya juga memiliki Honda Avantier yang harganya lebih dari 300.000. Apa yang salah dengan saya? Dan Chen Na,
yang hanya seorang tenaga penjualan tingkat rendah, dengan penghasilan maksimal 10.000 yuan sebulan, hak apa yang dia miliki untuk meremehkan saya? Akhirnya, Xie Haiji melihat Chen Na melalui kaca sebuah kedai teh, dan duduk di seberangnya adalah seorang pria berminyak dengan perut buncit. Xie Haiji mencibir dalam hati. Sungguh menggelikan Chen Na sampai rela menyerahkan dirinya pada si babi gendut ini. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa kalah dari orang seperti itu. Dengan maksud untuk membongkar jati diri Chen Na yang sebenarnya, Xie Haiji masuk ke kedai teh dan membentak mereka berdua, "Kalian berdua pesina, jadi kalian berselingkuh di belakangku, ya?" Kedai teh itu biasanya sepi dengan sedikit pelanggan, jadi teriakan tiba-tiba itu menarik perhatian dan membuat para pengunjung serta staf saling pandang dengan terkejut. Zheng Xianyong sedang berusaha membujuknya dengan sabar ketika dia dikejutkan oleh raungan yang tiba-tiba. Secara naluriah ia menoleh dan melihat seorang pria dengan rambut berdiri karena marah. "Boleh saya tanya siapa Anda?" Zheng Xianyong sebenarnya sangat ketakutan hingga ingin mengumpat, tetapi ia juga merasa bersalah. Mempertimbangkan nada bicara pria itu dan apa yang baru saja dikatakannya, ia bertanya-tanya apakah pria ini adalah pacar Chen Na. Namun, tampaknya dia belum mendengar bahwa Chen Na sudah punya pacar. "Akulah yang sebenarnya ingin bertanya padamu siapa dirimu." Xie Haiji dengan marah menegur, lalu menatap Chen Na dan berkata, "Katakan padaku, siapa orang ini?" Chen Na juga terkejut. Setelah tersadar, dia merasa bingung. Dia sudah putus dengan Xie Haiji, jadi mengapa dia masih begitu sok benar? Ini seperti memergoki seseorang saat sedang berbuat jahat. Siapa dia sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu. Chen Na sama sekali tidak memiliki perasaan baik terhadap Xie Haiji sekarang. Berdasarkan apa yang dia katakan di pesta makan malam terakhir dan perilakunya setelah itu, dia merasa bahwa pria seperti ini tidak layak untuk dipercayakan hidupnya. Sederhananya, itu bagian bawah. Pantas saja kamu tidak membalas pesanku, jadi kamu menemukan babi gendut seperti itu, ya? Xie Haiji tertawa marah, "Aku tidak mengerti, apakah kamu tidak merasa jijik memiliki babi gemuk seberat 200 pon di bawah tempat tidurmu?" Zheng Xianyong tak tahan lagi dan berdiri, berkata, "Jaga ucapanmu, apa yang kau bicarakan, omong kosong, babi gemuk, ini. Lagi pula, Nana sudah bilang ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi kenapa kamu berteriak-teriak di sini?" Zheng Xianyong juga merasa kesal, merasa dimarahi tanpa alasan yang jelas oleh orang asing. Intinya adalah Chen Na sendiri telah mengatakan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Chen Na berusaha menekan emosinya dan berkata dengan tenang, "Xie Haiji, tolong bersikap rasional sekarang. Pertama-tama, kita sudah tidak berpacaran lagi. Kedua, bahkan jika kita masih berpacaran, kau tidak berhak ikut campur dengan siapa aku makan. Silakan pergi sekarang, oke? Aku pergi." Xie Haiji hendak melanjutkan omelannya ketika tanpa sengaja melirik tas belanja Prada di sebelah tempat duduk Chen Na. Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi dan mencibir. "Jadi begitulah. Kamu tidak suka tas Coach yang kuberikan, yang harganya beberapa ribu yuan, tapi memilih Prada yang harganya puluhan ribu. Aku tak pernah menyangka akan salah menilai wanita yang serakah sepertimu." Zheng Xianyong kemudian merasa perlu mengklarifikasi, "Tas Prada ini bukanlah hadiah dari saya." "Hehe." Xie Haiji mencemooh lebih keras lagi, "Kau berani melakukannya tapi tidak mau mengakuinya. Apakah kau benar-benar seorang pria?" Zheng Xianyong menganggap orang ini benar-benar gila, "Tidak, bisakah kau berbicara dengan sopan? Berhenti mengumpat terus-menerus." Xie Haiji sangat marah. Bahkan Raja Langit sendiri akan kena pukulan darinya. Dia menunjuk hidung Zheng Xianyong dan mengumpat, "Aku bicara tentangmu. Dasar babi gendut, kau bukan laki-laki. Aku berani melakukannya, tapi aku tidak berani bertanggung jawab atasnya." Zheng Xianyong disemprotkan ke wajah Xie Haiji, dan dia menyeka ludah itu dari wajahnya sambil berkata, "Kau sakit jiwa. Kamu yang sakit, seluruh keluargamu sakit." Zheng Xianyong mendorong Xie Haiji langsung ke arah pintu sambil berkata, "Keluar dari sini sekarang juga, atau aku akan memanggil polisi. Jangan berani-beraninya kau menyentuhku." "Siapa yang menyentuhmu? Kaulah yang mengganggu makan kami dan merusak ketertiban umum, apa kau tidak mengerti? Kau mendorongku lagi, brengsek." Keduanya berdebat dan saling mendorong, yang tiba-tiba berubah menjadi perkelahian fisik. Zheng Xianyong mencengkeram kera baju Xie Haiji dan mencoba menariknya keluar, tetapi Xie Haiji menyikutnya kembali, hampir menyebabkan Zheng Xianyong yang ceroboh itu jatuh. "Kau memukulku, brengsek. Siapa yang menyuruhmu, dasar bajingan, untuk menyentuhku duluan?" Kedua pihak kembali bentrok, tetapi karena orang dewasa bertarung tanpa banyak strategi, mereka saling bertukar pukulan dan tendangan sebelum beralih ke pertarungan di tanah. Para staf restoran terkejut dengan apa yang mereka lihat, dan bahkan para koki pun keluar untuk menyaksikan keributan itu, ragu-ragu apakah mereka harus memanggil polisi. Chen Na tercengang. Dia tidak menyangka keduanya akan mulai berkelahi. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia harus ikut campur untuk menghentikan mereka, tetapi sebagai wanita yang lemah, dia tidak bisa membujuk mereka untuk berhenti. Shen Yuan, yang sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, baru saja kembali dari buang air kecil. Karena toilet di mall tidak terletak di dalam restoran, dia salah jalan lagi, yang menyebabkan dia membuang banyak waktu bola-balik. Namun, ketika Shen Yuan melihat dua orang berkelahi di tanah di depan restoran, dia benar-benar terkejut. Adegan ikonik apa ini sebenarnya? Bersambung.